Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung kembali nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah, kalian tidak akan bisa hitung. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain, karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui, pada setiap Sabtu pekan pertama kita akan membahas ba'da subuh, kita akan mengkaji yang berkaitan dengan tema Siratun Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas, kita telah mengkaji, kita telah menyampaikan muqaddimah, pembukaan daripada Siratun Nabawiyah kita, yang mana telah kita sampaikan beberapa poin, yaitu 6 poin faedah dari mempelajari Siratun Nabawiyah. Begitu juga kita telah mengkaji dan membahas secara singkat biodata Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih membahas sub yang sama, yaitu pembahasan tentang bagaimana terbentuknya kota Mekah Al-Mukarramah dan bagaimana bisa ditemukannya air Zam-Zam, dan bagaimana kisah bermulanya bangsa Arab. Yang mana setelah itu barulah kita memasuki insyaallah ta'ala bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bisa berada di negeri Arab. Dan kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan beberapa kejadian sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya kalau kita bercerita, kalau kita ingin membahas tentang Siratun Nabawiyah, tentang kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lepas dari mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim gelarnya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Karena Nabi Ishak adalah keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub pun adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Ismail adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari keturunannya Nabi Ismail juga kalau ditarik nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu kenapa Nabi Ibrahim digelar dengan bapaknya para nabi-nabi, karena anak-anak keturunannya Nabi Ibrahim mayoritas semuanya menjadi para nabi dan rasul.
Maka kalau kita bercerita tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, mau nggak mau pasti juga harus mengkisahkan dan menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kalau ditarik nasab para nabi-nabi semua kembalinya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita sudah sampaikan bahwasannya Nabi Ibrahim berasal dari negeri Babilonia. Babilonia sekarang disebut dengan negaranya Irak. Babilonia itu berada di Irak. Dulu disebut dengan negeri yang besar yaitu Babilonia. Dan kita sudah sampaikan juga bagaimana kisah Nabi Ibrahim beradu argumen dengan Raja Babilonia yang bernama Namrud. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya kepada Raja Namrud sampai dia tewas. Yang sudah kita sampaikan setelah beradu argumen dengan Nabi Ibrahim, antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim, kemudian Raja Namrud tidak bisa membantah karena memang Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadanya daripada wahyu. Ya, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, tidak bisa dijawab oleh Raja Namrud. Dan akhirnya tetap Raja Namrud berada di dalam kekufurannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya azab berupa makhluk ciptaan Allah yang kecil, yang lemah, tidak sanggup untuk melukai raja, tetapi dengan kehendak Allah, yaitu seekor lalat yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, masuk ke rongga atau ke dalam lubang hidungnya. Kemudian dengan itu dia pun susah bernapas dan sampai akhirnya dia pun tewas, dan seluruh keluarganya barulah mengetahui bahwasannya selama ini Namrud bukanlah Tuhan, tetapi Namrud adalah manusia biasa, karena Tuhan nggak mungkin mati. Tetapi tetap ya kaumnya Raja Namrud tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Palestina, ke negeri Palestina. Jadi setelah dari Babilonia, tetap rakyat Babilonia tidak mau beriman kepada Allah, Allah perintahkan untuk hijrah ke negeri Palestina, yang juga termasuk daripada negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Ibrahim kemudian membangun Baitul Maqdis, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampaikan dulu tentang Nabi Ibrahim karena di pertemuan yang lalu ada beberapa faedah yang tertinggal sebelum kita masuk bagaimana pembentukan kota Mekah Al-Mukarramah, karena ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Nggak bisa kita lepaskan tentang Nabi Muhammad, tentang pembentukan kota Mekah, kecuali kita juga harus ya sampaikan siapa awal asal muasal kisah tersebut, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim berada di Palestina dan setelah membangun Baitul Maqdis, dan kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Sarah, istri yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada satu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berangkat ke kota Mesir dalam rangka berdakwah. Jadi kalau kita lihat di peta, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa negara yang sangat dekat, hanya dipisahkan dengan Laut Merah. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Mesir, yang ketiga adalah Jordania, yang keempat adalah Arab Saudi. Kalau antum lihat di peta, itu semua berdekatan. Bahkan Jordania dengan Palestina itu pembatasnya hanyalah sebuah lembah, yaitu masih satu daratan. Dan Mesir juga Arab Saudi itu pembedanya dengan atau pembatasnya dengan negeri Palestina adalah cuma Laut Merah saja, dekat sekali. Makanya kalau kita berangkat umrah plus Aqsa dahulu sebelum adanya COVID-19 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi ini ya, sehingga kita bisa kembali normal seperti untuk umrah dan haji. Dulu kalau ada namanya umrah plus Aqsa, itu ada dua cara untuk masuk ke Palestina. Kalau tidak dari Jordania atau bahasa Arabnya adalah Urdun, kalau tidak dari Mesir. Dan itu hanya perjalanan ya darat saja, karena dekat sekali, hanya beberapa jam. Dari Mesir bisa masuk ke Palestina, dari Jordania lebih dekat untuk masuk ke Palestina. Begitu juga dari Arab Saudi, tapi harus melewati laut yang disebut dengan Laut Merah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala, jadi jamaah sekalian, lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim itu setelah Babilonia meliputi yang pertama Palestina, yang kedua adalah Mesir, yang ketiga Arab Saudi, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim bisa diperintahkan untuk berdakwah ke Arab Saudi sekaligus untuk membangun kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim. Ada Palestina, Mesir, dan Arab Saudi, yaitu khususnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di Jordania, disebut dengan bahasa Arabnya Urdun, itu adalah lokasi dakwahnya Nabi Lut, yang mana Nabi Lut ini masih sepupunya Nabi Ibrahim alaihissalam, masih ada hubungan keluarga, yaitu sepupunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita akan kisahkan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya Nabi Lut yang ada di Jordania, sekaligus memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasannya Sarah bisa mengandung, kemudian akan melahirkan seorang anak yang sangat pintar pilihan, yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala Ishak. Nah, Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dan Nabi Ibrahim tahu di Mesir tersebut ada seorang raja yang memang terkenal dengan kezolimannya. Dan kezolimannya ini bukannya mengambil harta orang, bukannya membunuh nyawa orang, tidak. Dia punya kezoliman, punya kebiasaan. Setiap ada istri orang yang dia lihat cantik, pasti harus jadi istri dia. Nah, inilah kezoliman, zolim tapi aneh zolimnya. Kenapa? Karena dia punya keyakinan kalau ada wanita udah dinikahi sama laki-laki lain, pasti wanita itu cantik dan itu harus jadi milik dia. Istri orang doyan sama istri orang. Padahal banyak wanita di luar sana, dia kalau yang gadis nggak mau, walaupun cantik, karena belum terbukti katanya. Kalau wanita sudah dinikahi sama laki-laki lain, berarti sudah terbukti pasti cantik. Karena nggak mungkin dinikahi laki-laki itu kecuali pasti cantik. Nah, kalau cantik harus jadi milik saya karena saya rajanya. Nah, Nabi Ibrahim udah tahu nih, dia mau berangkat ke Mesir dan ada raja model seperti itu. Dan Sarah istrinya, subhanallah, disebutkan di dalam asar yang sahih, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita yang paling cantik di atas muka bumi ini ada 4. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga adalah Aisyah, yang keempat adalah Sarah. Ini cantik. 4 wanita yang disebutkan di dalam asar yang sahih, wanita yang paling cantik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Termasuk salah satunya istri Nabi Ibrahim, Sarah. Nah, Nabi Ibrahim sebelum masuk ke Mesir, itu sudah memberitahu kepada istrinya. Nanti ketika kita tiba di Mesir, ketika kita ditanya hubungan antara kita berdua, maka jawab, aku adalah saudaramu, dan aku akan menjawab, engkau adalah saudariku. Jadi kita ini adik kakak. Dan ini bukan bohong ya, ini bukan dusta, karena para nabi dan rasul tidak mungkin berdusta. Dan ini memang betul. Semua orang yang beriman kepada Allah dan kepada nabi, semua yang beriman kepada Allah dan kepada para nabi-nabinya, itu semua saudara. Karena kenapa? Karena imannya satu. Dan inilah persaudaraan yang paling kuat, yaitu karena keimanan yang tidak akan mungkin putus, tidak akan pernah mungkin hancur, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin hancur. Jadi abadi, kekal selama-lamanya fid dunya wal akhirah, persaudaraan karena keimanan, karena Allah, karena beriman kepada para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita dengan agama Yahudi, agama Nasrani, itu sebenarnya kalau mereka mau saja beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini saudara sebenarnya. Tapi masalahnya, nah inilah, kalau dikatakan adil, kalau kita mau insaf, kalau kita mau keadilan, seharusnya mereka juga melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Kita apa yang kita lakukan? Dan ini termasuk rukun iman. Bagi yang tidak melakukan ini berarti dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada siapa lagi? Kepada para nabi-nabi Allah. Nggak boleh hanya kepada Nabi Muhammad saja. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani. Wajib kita yakini kalau itu adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman perbedaannya apa?
kalau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariatnya wajib kita laksanakan. Sedangkan para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup kita yakini kalau itu memang benar utusan Allah Subhanahu wa taala, adapun syariatnya tidak wajib kita kerjakan karena sudah expired, sudah digantikan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk keyakinannya harus kita yakin Nabi Adam itu Nabi Allah. Nabi Nuh itu Nabi Allah, Nabi Idris itu Nabi Allah, wajib. Karena itu bagian daripada rukun iman yang harus kita yakini. Nah, kalau mau kita bilang keadilan, seharusnya kan orang Yahudi sama orang Nasrani kan melakukan hal yang sama dong. Orang kita percaya Nabi mereka, Nabi Musa, kita percaya itu Nabi Allah, itu utusan Allah. Kita percaya kepada nabinya orang-orang Nasrani, Nabi Isa, kita yakin itu utusan Allah. Seharusnya kalau mau adil, percaya juga dong dengan Nabi kita, kan seharusnya begitu. Satu sama satu kan begitu. Nah, ini masalahnya mereka nggak mau percaya akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya karena cuman rasisme, cuman fanatisme kesukuan. Mereka katakan itu bukan dari Bani Israel, itu bukan dari bagian kami, berarti bukan nabi kami. Subhanallah. Padahal kita walaupun itu nabinya Nabi Bani Israel, tetap kita mengimani kalau itu adalah nabi utusan Allah, bahkan wajib harus diimani. Nah, ini jamaah. Jadi nggak bohong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, engkau adalah saudariku dan saya adalah saudaramu. Karena memang orang beriman itu bersaudara dan bersaudari. Kalau perempuan itu adalah saudari kita, kalau laki-laki itu adalah saudara kita. Jadi nggak bohong ya. Jangan kita salah paham, wah ini Nabi Ibrahim boleh berdusta dong. Tidak, dusta itu tidak boleh ya. Dan ini perkaranya bukan perkara darurat, ini untuk berdakwah saja. Masuklah Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah. Maka ketika masuk langsung prajuritnya Raja Zolim tadi udah lihat, wah pas ini, udahlah cantik, kebetulan sama laki-laki lagi, berarti sudah menikah. Karena memang dia khusus mengambil wanita yang sudah dinikahi sama laki-laki. Dan kalau itu memang betul suaminya, pasti akan langsung dibunuh. Karena raja ini nggak mungkin bisa memiliki wanita yang sudah punya suami, kecuali suaminya harus dibunuh dulu. Kalau dia dibunuh kan bebas. Nah, begitu datang prajuritnya, prajurit Raja Namrud tadi bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa itu wanita yang ada di sebelahmu? Kata Nabi Ibrahim, saudari saya. Prajurit tadi pun bertanya kepada Sarah, siapa laki-laki yang ada di sebelahmu? Yaitu saudara saya, kakak saya, adik abang. Tetapi karena prajurit tadi sudah melihat Sarah begitu cantik, nggak peduli dia mau sudah nikah atau belum, ayo kita bawa ke raja kita. Karena raja kita doyan sama yang cantik-cantik. Padahal syaratnya harus sudah dinikahi kan. Tapi karena begitu cantiknya, tadi kita bilang salah satu wanita yang paling cantik di atas muka bumi adalah Sarah. Udah nggak peduli ini prajuritnya. Bawa, ayo kita hadapkan ke raja kita. Pasti raja kita seneng. Dibawalah ke raja yang zalim ini. Nabi Ibrahim pun ya ditinggalkan, dibawa Sarah ke istana. Kemudian ketika raja tadi ini ingin menjamah Sarah, ingin menghinakan kehormatannya Sarah, pada saat itu Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehormatannya tidak dihinakan oleh orang yang tidak halal untuknya. Seketika tangan raja tadi yang mau menjamah Sarah langsung tidak bisa bergerak, langsung kaku, tidak bisa digerakkan. Maka pada saat itu raja tadi ini pun bertanya kepada Sarah, apa yang kau sebutkan barusan tadi sebelum aku menjamahmu? Kata Sarah, aku berdoa kepada Allah agar aku dilindungi dari kejahatanmu, karena ini nggak boleh, saya sudah punya suami, ini haram. Kemudian kata raja tadi, tolong doakan lagi ke Tuhanmu agar tanganku bisa bergerak lagi. Maka Sarah tadi pun mendoakan kembali agar tangan raja tadi bisa digerakkan kembali. Setelah sudah bisa bergerak, wah, raja tadi makin penasaran, bukannya bertobat. Wah, ini memang ini, coba sekali lagi. Dia mau menjamah untuk kedua kalinya. Sarah pun berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tangan dan kaki raja tadi pun tidak bisa digerakkan, kaku, tidak bisa digerakkan. Langsung raja ini pun mengatakan, saya berjanji dan semua yang ada di kerajaan ini, yaitu pengawal-pengawalnya, prajurit-prajuritnya, menjadi saksi. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tubuh saya bisa digerakkan kembali dan saya tidak akan menjamahmu. Ini udah dua kali soalnya. Wah, udah taubat nih rajanya. Wah, bahaya ini.
Didoakan oleh Sarah, kemudian tubuh raja tadi pun bergerak kembali. Langsung raja tadi mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, bawa wanita ini keluar, karena wanita ini bukan manusia tapi jin. Oh, ini kalian bawa sama saya jin, bukannya perempuan malah bawa jin. Ketakutan, bawa keluar, bahaya ini. Nah, ketika dibawa keluar Sarah, raja ini masih ketakutan. Khawatirnya Sarah ketika di luar istana nanti berdoa lagi, meminta kepada Allah, kepada Tuhannya, bisa bahaya dirinya. Nah, ketika dibawa keluar, kata raja tadi, ambillah ya budak yang paling saya sayangi, budak yang paling cantik, budak pilihan di istana itu, namanya Hajar. Bawa dia bersamamu. Tujuannya apa raja ini? Udahlah, kita damai, jangan ada dendam ya. Jangan ada sakit hati. Jangan nanti kamu di luar sana doakan saya, habis nyawa saya kan gitu. Ini imbalannya lah. Seorang pelayan wanita yang pilihan di istana ini, bukan sembarangan pelayan. Raja itu juga senang sama pelayan tadi itu, karena cantik juga Hajar ini. Bawalah dia bersamamu, jadikanlah dia pelayanmu. Cantik bukan main, dan usianya masih belasan tahun. Pada saat itu Sarah sudah 30 tahunan. Dan usia Hajar setengah dari usia Sarah, yaitu 15 tahunan lah. Masih betul-betul daun muda. 15 tahun. Dan ini bukan sembarangan pelayan, pilihan. Ada sebagian riwayat yang mengatakan Hajar itu adalah anak kandungnya raja tadi. Tapi itu adalah riwayat yang dhaif. Yang sahih adalah dia adalah pelayan, budak, pilihan yang istimewa, yang cantik, yang pernah dimiliki oleh kerajaan raja zalim tersebut. Maka dibawalah kemudian Nabi Ibrahim bersama Sarah, bersama Hajar pelayannya, berangkatlah mereka kembali ke Palestina. Nah, setelah Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis, kemudian berdakwah di Palestina, sampai usia Sarah pada saat itu 60 tahun. Berarti sudah 30 tahun. Dan Nabi Ibrahim ketika berangkat ke Mesir usianya 40 tahun. Berarti ditambah 30 tahun sama dengan 70 tahun. Usia Nabi Ibrahim 70 tahun, usianya Sarah 60 tahun, usianya Hajar berarti tadi setengah daripada usianya Sarah, berarti 30 tahun, masih muda juga. Selama 30 tahun, selama pernikahan itu, Nabi Ibrahim bersama Sarah tidak kunjung mendapatkan keturunan. Memang Sarah mandul tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sudah usia 60 tahun, udah nenek-nenek. Dan waktu itu Hajar masih muda. Maka Sarah menginginkan kebaikan untuk suaminya, agar suaminya memiliki keturunan. Dan Nabi Ibrahim pun mencintai Sarah, bukan nggak cinta, tapi ini untuk kebaikan, agar mendapatkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Sarah pun merelakan dan meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Ingat, ini menikahi, karena orang-orang Yahudi mengatakan, oh nggak dinikahi, cuman disetubuhi aja, karena Hajar itu statusnya budak. Ini salah. Hajar waktu itu memang pelayan, tetapi kemudian dimerdekakan dan dinikahkan atau dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau seorang yang sudah dinikahi namanya merdeka. Kalau budak memang tidak dinikahi. Itu perbedaan antara budak dengan merdeka. Dan kalau sudah merdeka, masa lalu itu tidak boleh dipandang. Karena kalau kita ingin mengungkit-ungkit masa lalu, siapa sih yang nggak punya masa lalu? Karena ini yang menjadi argumennya orang Yahudi tidak mau beriman kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka ngungkit-ngungkit. Hajar itu kan bekas budak. Hajar itu melahirkan Ismail. Ismail kemudian Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad budak juga. Nggak layak kita ikutin seorang budak. Kita kan orang mulia. Nah, itu alasan orang Bani Israel, orang Yahudi. Nggak bisa jemaah. Itu masa lalu memang betul. Sekarang kalau kita mau mengungkit semua masa lalu, siapa yang nggak punya masa lalu? Kalau memang mau tidak punya masa lalu, nah sama tembok tuh nggak punya masa lalu. Nah, ini juga pelajaran untuk seorang suami dan seorang istri. Sudahlah, kalau memang kita sudah menikah, istri sudah menikah, suami pun sudah menjadi suami, sudah. Masa lalu biarin masa lalu, nggak usah lagi diungkit-ungkit, nggak usah juga kita ceritakan, biarkan itu masa lalu. Terkadang ada suami istri begitu, oh, kamu dulu punya pacar banyak ya, ya Allah. Udah itu masa lalu, mau dia apa lagi? Kalau kita nggak mau punya masa lalu, nikahnya jangan sama manusia, itu sama tembok kan. Nah, sama tembok dia nggak punya masa lalu, paling masa lalunya pasir sama semen. Nah, ini jemaah pelajaran. Masa lalu sudah, Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, kita pun sudah bertaubat, sudah selesai. Ghafarallah ma taqaddama min dzambi. Allah sudah ampuni, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, ini nggak boleh.
Karena ini argumennya orang-orang Yahudi, itu aja yang diungkit-ungkit. Kenapa tidak mau beriman kepada Rasulullah? Salah satunya itu, kan bekas budak. Masa kita ikutin budak? Kita kan orang mulia. Taib. Kemudian menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, seorang nabi juga yang bernama Nabi Ismail. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Hajar melahirkan Ismail, ternyata tidak cukup sampai di situ, Allah berikan kabar gembira. Ini perhatikan jamaah. Selama 30 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba dan menguji Nabi Ibrahim dengan tidak diberikan keturunan, dan tetap harus sabar. Emang betul jamaah, sabar jamaah. Selama kita di dunia ini tidak akan ada kata istirahat dan bahagia yang hakiki, nggak akan ada. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, darul ibtila, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi antum harus terus bersabar. Sampai kapan bersabar? Sampai kapan kita bahagia? Sampai kapan kita istirahat? Sampai menginjakkan kaki di dalam surga Allah. Itu batas sabar. Kalau mau dikatakan sabar itu ada batasnya. Kalau selama di dunia memang nggak ada batasnya, sabar aja harus terus. Karena pasti akan berganti terus itu. Ujian dan cobaan akan hilang datang. Begitu terus. Ya sabarlah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para nabi semua diuji. Masa kita nggak mau diuji? Ya. Makanya itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita rasakan dari ujian dan cobaan, tetap kita harus bersabar. Jangan kita baru diuji sedikit, subhanallah. Ada yang begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjual agamanya hanya karena secercah dunia yang sedikit saja. Beriman di pagi hari, berkafir dia di sore hari. Beriman di sore hari dan dia kafir di pagi hari. Gara-gara apa? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Ini nggak boleh jemaah. Baru sedikit kita dicoba dengan COVID-19 ini, udah hilang, nggak pernah lagi berjamaah di masjid. Nggak kelihatan udah batang hidungnya, alasannya itu subhanallah. Itu ujian. COVID ini hilang, ada lagi nanti yang muncul, nggak akan habis di dunia ini. Ya cuman kita tetap berikhtiar, cuman bukan kita tinggalkan ketaatan. Kadang ada jadi alasan begitu, gara-gara ujian dan cobaan ketaatan pun hilang. Tadinya semangat ngaji, semangat Masya Allah, hadir di majelis taklim, di majelis ilmu. Gara-gara baru dicoba COVID, udah nggak kelihatan lagi batang hidungnya, nggak tahu kemana. Bahkan nggak kelihatan juga jamaah di masjid, subhanallah. Dulu rutin berjamaah di masjid, udah nggak kelihatan. Hati-hati jamaah. Ya, keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya kalau kita taat, berkurangnya kalau kita tinggalkan ketaatan. Hati-hati, berkurang lama-lama habis. Kalau habis, na'udzubillah min dzalik, bisa-bisa kita keluar dari agama Islam. Kalau iman itu habis, memang iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurangnya sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau maksiatnya makin banyak, maksiatnya makin besar, dosa yang dikerjakan adalah dosa kabair, dosa yang besar, hati-hati. Bahaya itu bisa terkikis lama-lama habis. Habis itu iman. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup sampai di situ. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lagi kabar gembira yang untuk kedua kalinya kepada Nabi Ibrahim. Jadi kan mendapatkan seorang anak sekaligus menjadi nabi, Nabi Ismail itu kan udah bahagia tuh. Tapi Allah perhatikan, karena sabarnya Nabi Ibrahim selama 30 tahun, betul-betul dia bersabar, betul-betul dia jalani ketaatan, tidak pernah dia hilangkan ketaatan itu, tidak pernah dia langgar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak cukup cuman kasih satu kabar gembira, dua. Apa itu? Setelah diberikan Nabi Ismail, ternyata Sarah tadi yang sudah positif mandul 60 tahun nih, nenek-nenek 60 tahun dan nenek-nenek lah, mandul lagi. Tiba-tiba Allah kabarkan dia akan mengandung, juga anaknya pun bakal menjadi nabi, subhanallah, yaitu Nabi Ishak. Dan ini diabadikan, saking besarnya kabar gembira ini sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bukan hanya itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk memberikan kabar gembira tadi, yang diutus bukan seorang malaikat, bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, cuman untuk memberi kabar gembira doang. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, ini dia jamaah sekalian. Makanya kita belajar sirah di awal tadi, di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan. Belajar sirah ini bukan hanya cerita, bukan hanya menyampaikan kisah, bukan. Tetapi kita ingin mengkaitkannya kepada Al-Quranil Karim. Karena apa? Kehidupan Nabi Muhammad SAW itu nggak lepas dari Al-Quran. Maka bagi siapa yang bisa membuka Al-Quran, baik Al-Quran mushaf ataupun Al-Quran aplikasi di handphonenya, maka silakan bisa dibuka untuk agar kita bisa menyambung dan memahami pembahasan kajian kita di Sirah An-Nabawiyah ini.
Jadi kisah tadi itu yang kita sampaikan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, yaitu surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Kisah tadi yang kita sampaikan. Jadi ini bukan kisah dongeng ya. Ini kisah nyata yang harus kita jadikan sebagai suri toladan. Terlebih lagi kisah Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri toladan, contoh yang harus dicontohi, harus dipanuti, harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu? Berfirman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukarramin. Idz dakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarra fasakhat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan apakah telah datang berita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Siapa tadi? Dua malaikat yang Allah utus. Jadi untuk memberi kabar gembira ini bukan hanya satu malaikat, dua, untuk menyampaikan kabar gembira yang begitu besar ini. Kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan masuk tamu tadi dan mereka mengatakan salam, keselamatan. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam, qaumun munkarun, orang-orang yang memang tidak dikenal. Artinya ini orang asing, bukan orang kampung situ. Karena memang malaikat. Jadi disebutkan malaikat tadi menjelma menjadi seorang laki-laki, menjadi dua orang pemuda dari manusia yang memang bukan dari penduduk kampung situ. Nah, ini jamaah, pelajarannya apa? Di sini disebutkan bahwasannya salah satu daripada syariat Nabi Ibrahim dan juga menjadi syariat Nabi Muhammad adalah memuliakan tamu. Bahkan Nabi Ibrahim nih, perhatikan. Nabi Ibrahim dikatakan di dalam satu asar yang sahih tidak pernah makan kecuali pasti dia akan mengajak satu dua orang tamu untuk menemani makan bersamanya. Saking betul-betul ingin memuliakan tamu. Dan ini memuliakan tamu ini bagian dari syariat Nabi Muhammad, jemaah sekalian. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Ya, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka hendak dia muliakan tamunya. Nah, yang jadi pertanyaan nih sekarang nih, antum kalau makan ajak orang apa sendiri? Itu buktinya makan nggak ajak karena? Nah, maksudnya bukan begitu. Maksudnya kita sebisanya muliakanlah tamu. Kalau ada tamu itu udahlah, kita muliakan dengan apa? Kita saji apa yang kita punya, kita persilahkan dia masuk. Jangan pakai tanya-tanya dulu. Kadang ada orang, masya Allah ya, seperti itu. Ini nggak benar ini, karena tamu itu harus dimuliakan. Ada orang datang bertamu, bukannya dipersilahkan masuk, ditanya-tanya dulu, mau ngapain kesini, ngapain, ada apa? Masukkan dulu, duduk, persilahkan disaji dengan minuman ataupun makanan yang kita punya, baru kalau setelah itu kalau mau bertanya. Kadang ada orang subhanallah masih di depan pintu, Pak, masih di depan pagarnya aja belum dibuka udah mau apa ya? Ya orang datang pasti mau bertamu lah. Silahkan dulu, ini syariat jemaah. Ini kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya. Nah, ini banyak ya sunnah Nabi SAW seperti ini sudah banyak kita lupakan. Jangan jamaah, muliakanlah tamu. Karena itu syariat Nabi Ibrahim juga syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersegera, coba lihat, Nabi Ibrahim langsung ketika sudah mempersilakan masuk tamunya, segera dia pergi ke belakang ke dapurnya. Nggak main-main nih, saking memuliakan tamu. Lihat ini syariat Nabi Ibrahim dan juga syariat Nabi Muhammad. Langsung pergi ke dapur, langsung dia sembelih ijlun samin. Tahu tidak ijlun samin itu? Sapi muda yang gemuk. Jamaah, di Arab dari dulu sampai sekarang, itu yang paling mahal itu yang muda, bukan yang tua. Kalau kita inilah bedanya ya. Makin gede sapi, makin besar, makin tua, makin mahal dia. Kalau di sana enggak, makin muda, ya ada istilah orang Jawa itu cempe kalau kambing itu. Nah itu doyannya orang Arab dan itu makanannya istimewanya orang Arab. Dan harganya bisa 3 kali lipat dari harga yang besar. Jadi kalau antum beli kambing, sama sapi juga begitu. Beli kambing yang masih umur 4 bulan, 5 bulan,
itu harganya bisa 3 kali lipat daripada kambing yang sudah 2 tahun, yang sudah besar, sudah gemuk. Karena yang dicari di sana bukan hanya sekedar banyak dagingnya. Kalau kita kan banyak dagingnya kan gitu, ya kan. Makanya kata istilah ada orang tuh porsi kuli ya, makin banyak makin bagus kan gitu. Nah kalau di sana enggak, bukan hanya sekedar ya banyak dagingnya, tapi juga kualitas dagingnya. Biarpun sedikit, tapi kalau kualitasnya mewah, lebih baik itu bagi orang Arab daripada banyak tapi kualitasnya kualitas pasar atau kualitas ekonomi, istilahnya begitu. Ya, banyak bertonton dagingnya, tapi dagingnya keras karena tua. Untuk apa? Mending sedikit, cuma setengah kilo, tapi begitu dimakan, masya Allah, 1 minggu nggak lupa rasanya. Yeah. Baik. Nah, ini Nabi Ibrahim langsung lari, nggak main-main ke belakang. Yang disediakan apa? Sapi yang masih muda banget disembelih, dan sapi itu gemuk, bukan kurus. Masih muda dan gemuk, artinya terawat, pilihan istimewa. Disembelih. Buat apa? Buat tamu. Potong. Nggak peduli berapa harganya, terserah, potong. Bayangkan jemaah, hanya buat tamu. Begitulah memuliakan tamu. Jangan tanya-tanya dulu. Kadang ada orang juga memuliakan tamu. Minum apa ya? Mau yang putih apa, yang berwarna apa, yang dingin apa, yang panas? Jangan tanya. Antum punya apa, keluarin semua. Ini pakai ditanya. Masalahnya nanti kalau ditanya mau makan apa ya? Dia bilang makanan yang belum pernah ada di dunia ini. Gimana coba? Repot antum sediakannya kan? Dan itu memuliakan tamu loh. Kalau tamu itu mengatakan makanan yang belum pernah ada di dunia ini, antum repot jadinya. Maka nggak usah pakai tanya, antum punya apa? Punya teh, punya kopi, punya sirup, punya air mineral, keluarin aja semua. Nanti dia yang pilih. Kalau dia mau dia ambil, nggak mau kalau dia nggak mau dia nggak akan ambil. Begitu aja. Nah, nggak pakai ngomong nih. Nabi Ibrahim nggak bilang mau makan apa, nggak. Yang ada yang paling bagus di belakang sana, potong. Sapi muda, gemuk, potong, sediakan. Begitu sudah disediakan, ternyata 2 malaikat tadi nggak mau makan. Takutlah Nabi Ibrahim, karena ini makanan kan bukan makanan yang biasa, ini makanan istimewa, daging muda, gemuk lagi. Kalau manusia biasa, manusia normal pasti udah disikat lah itu, nggak mungkin nggak disikat kan gitu. Nah ini 2 malaikat ini nggak mau, karena memang malaikat itu nggak seperti manusia, nggak makan nggak minum. Malaikat itu sifatnya cuma satu, dia nggak lapar, nggak minum, nggak sedih, sifatnya cuma satu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya cuma satu, nggak seperti kita, sifat kita banyak. Sifat malaikat cuma satu, tidak pernah memaksiati Allah dan selalu mentaati Allah. Itu doang sifatnya. Dia nggak perlu makan, dia nggak perlu minum, dia nggak perlu tidur, dia nggak perlu nangis, dia nggak perlu ketawa, nggak perlu. Takutlah Nabi Ibrahim, fa'aujasa fi ala taqulu fa'aujasa minhum khifa. Takut Nabi Ibrahim. Maka kata 2 malaikat tadi, tenang, jangan takut. Kami datang ke sini ingin memberikan kabar gembira dari Allah tentang engkau akan mendapatkan anak yang kedua yang juga menjadi nabi, bukan hanya Nabi Ismail, tapi juga dari Sarah bakal menjadi nabi, anaknya namanya Ishak. Tiba-tiba yang tadi Sarah yang sudah 60 tahun, sudah mandul, sudah tua, dengar di belakang. Kan dia ada di belakang di dapur, dengar ucapan 2 malaikat ini. Fasakkat wajahaha. Saking kagetnya dia tampar-tamparkan pipinya. Jadi kalau orang dulu, kalau untuk menunjukkan ekspresi terkejut itu begitu. Kalau kita kan, hah? Nah gitu ya. Kalau kita orang Indonesia, kalau di sana orang Arab enggak, dia tepuk-tepukan pipinya. Bener nggak nih? Mimpi nggak nih? Gitu. Nyata nggak nih? Jangan-jangan cuma mimpi kan gitu. Maka qalat ajuzun akim, gimana caranya? Udah tua, udah keriput, 60 tahun kok bisa punya anak? Kata malaikat tadi, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Itu sudah keputusan Tuhan Allah, dan Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui, tidak bisa diganggu gugat. Sudah keputusan Allah. Percaya tidak percaya engkau Sarah, sebentar lagi kau mengandung. Anakmu bakal jadi nabi, namanya Nabi Ishak. Masya Allah. Ya, maka ketika itu, nah itulah, lihat jamaah, namanya ujian dan cobaan gak ada habisnya. Dapat 2 kabar gembira tentang keturunan yang bakal menjadi nabi. Setelah Sarah mengandung, tiba-tiba Allah perintahkan lagi Nabi Ibrahim
untuk membawa Hajar ke satu tempat yang nggak disebut namanya. Perhatikan nih jamaah. Nabi Ibrahim baru dapat kabar gembira. Langsung tiba-tiba hari ini juga ada tugas. Tugasnya bawa Hajar berserta anaknya yang masih bayi, masih merah, baru dilahirkan, Ismail. Bawa ke satu tempat yang tidak disebut namanya. Jadi Nabi Ibrahim cuma disuruh jalan aja, tapi dikasih tahu di mana tempatnya, gimana nanti di sana kondisinya. Nggak dikasih tahu sama Allah. Pokoknya pergi. Diarahkan sama Allah. Ke sana perginya. Untuk apa? Tidak ada penjelasan. Ngapain? Tidak ada pemberitahuan. Nah ini jamaah, berangkat Nabi Ibrahim, bawa Hajar dan anaknya. Hajar pun tanpa tanya, tanpa mengatakan a, i, u, a, langsung berangkat juga dengan suaminya. Karena ini perintah Allah. Nah di sini jamaah pelajaran buat kita. Karena kita belajar sirah nabawiyah ini bukan hanya kisah, bukan hanya cerita, tapi kita juga mau ngambil pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Pelajarannya apa? Perhatikan Nabi Ibrahim, perhatikan Hajar dengan anak yang masih baru dilahirkan. Kalau itu datang perintah dari Allah, itu dari Allah, itu perintah dari Allah, maka jangan pakai nanya, jangan pakai a, i, u, a, u alasan, langsung kerjakan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu sikap seorang muslim. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau datang perintah, udahlah, antum gak usah pakai mikir-mikir lagi. Kadang ada orang subhanallah, dalil udah jelas sahih dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, masih aja dia pikir dengan akalnya. Jadi dia buat dalil itu ngikutin akal dia. Kalau logika dia nerima, dia pakai itu dalil. Kalau dalil itu tidak masuk di akal dia, dia buang itu dalil. Salah jamaah. Bukan begitu sistemnya. Sistemnya itu begitu datang dalil, akal pikiran di belakang. Akal pikiran yang ngikutin dalil. Akal pikiran yang memfilter dalil, yang memfilter akal pikiran, bukan akal pikiran yang memfilter dalil. Ini hati-hati jamaah. Banyak orang menolak perintah Allah, menolak syariat Nabi Muhammad gara-gara logika, katanya nggak masuk logika. Udahlah jamaah. Kalau Allah katakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy, otak kita ini dibuang aja. Udah, inilah Al-Qur'anil Karim. Kalau sanggup, alhamdulillah kita pikirkan. Kalau nggak sanggup, nggak usah kita pikirkan. Karena memang jamaah, jangankan memikirkan urusan Allah, memikirkan yang sehari-hari saja, setiap hari kita kerjakan, dan itu harus dikerjakan. Kalau tidak sah kita ibadah, itu aja nggak sanggup kita pikir dengan akal pikiran kita yang lemah ini. Apa itu? Berudu. Coba antum pikirkan nih. Sepintar-pintarnya akal pikiran antum, mau profesor, mau doktor. Berudu, kalau orang pintar nih, begitu dia buang angin, batal wudu, batal wudunya. Yang bilang nggak batal wudunya mazhab buat sendiri dah tuh. Yang bilang nggak batal wudu, batal wudunya. Berarti kalau mau sholat harus pakai wudu. Kalau batal wudunya berarti harus wudu lah. Buang angin, batal wudunya. Dan itu dia baru keluar dari toilet 1 menit yang lalu, dia sudah siram semua, baru mau melangkah, keluar. Wudhu lagi kan? Kalau enggak pergi ke masjid sholat, nggak ada gunanya sholatnya. Coba ambil akal pikiran kita yang kita anggap cerdas ini, yang kita dewakan ini, sanggup nggak kita masukkan ke logika? Namanya orang buang angin, baru 1 menit, udah basah wajah, basah telinga, basah tangan, basah kepala, baru 1 menit. Buang angin, gara-gara buang angin kita disuruh siram lagi nih wajah. Padahal yang salah siapa? Yang salah kan yang belakang ini. Tapi yang belakang nggak disiram. Ada nggak orang buang angin disiram? Nggak ada. Ini buang angin yang normal ya, jangan bilang buang angin yang lain-lain. Buang angin yang normal. Nggak ada. Kalau bilang, oh ada Ustadz, diperintahkan, mazhabnya buat sendiri. Anggota wudhu itu wajah, kepala, telinga, tangan, kaki, itu anggota wudhu. Bokong nggak ada. Kalau yang bilang bokong, tas siapa imamnya saya nggak tahu. Nggak ada jamaah. Tapi logika kan, kalau saya nih, kalau akal pikiran saya, ini mah kerjaan orang bodoh kan gitu. Kalau pikiran saya, yang kotor bagian bokong, yang disiram muka saya. Padahal baru 1 menit yang lalu muka saya disiram. Kenapa disiram lagi? Coba lihat. Artinya nggak sanggup jamaah, akal kita ini nggak sanggup mikirin baru masalah wudhu, apalagi masalah Allah. Udahlah, Allah bilang Ar-Rahman 'alal arsyistawa, udah dia beristiwa, udah. Jangan dibilang, oh artinya berkuasa, oh enggak itu.
Oh nggak benar, subhanallah kalau kita bilang nggak benar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah nggak sanggup ya. Banyak lagi. Oh bikinlah, oh Ustadz, itu kan ya kalau misalnya bokongnya kotor boleh juga harus dibersihin. Kalau nggak nanti dia nggak sah sholat. Oke, masalah itu kita ikutin lah. Ada lagi perkara yang juga sama, yang sehari-hari kita kerjakan. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, apa itu? Ada namanya syariat ketika wudhu lagi safar. Karena safar itu susah, Allah mudahkan. Caranya apa? Ketika dia mau siram kakinya, nggak usah dia siram kakinya kalau pakai sepatu. Cukup dia namanya mengusap sepatu di atas itu, mengusap kuf. Itu syariat. Jadi orang safar itu kan susah. Repot dia mau buka sepatu, apalagi dia harus bekerja ke sana ke sini, belum lagi panas, belum lagi kondisinya memang susah, namanya safar. Safar itu kata para ulama qit'atul minal adab. Safar itu adalah bagian potongan daripada siksaan. Karena dia biasanya nyantai di rumah, harus safar. Walaupun seenak-enaknya safar. Kadang ada orang bilang gitu kan, safar sekarang kan enak di pesawat kelas VVIP. Walaupun kelas VVIP ada yang nggak enaknya. Antum di kelas VVIP memang makan subhanallah nikmat, ya kan? Makanannya ala-ala Eropa, ditemani sama pramugari yang begitu aduhai. Tapi nggak bisa antum apa-apain tuh pramugari. Paling cuman makasih. Coba kalau di rumah makan dengan tempe tahu aja, ditemani istri, bisa diapa-apain. Sama kan? Nggak enak kalau safari itu, walaupun VVIP nggak enak. Jangan dibilang oh enak, nggak enak. Lebih enak di rumah walaupun dengan tempe dan tahu. Sebaik-baiknya makanan di restoran, kalau bagi saya lebih enak di rumah. Kalau antum nggak tahu, kalau antum udah biasa di luar, subhanallah. Di rumah itu baiti jannati, rumah itu surga kita udah. Sehebat-hebatnya hotel bintang 5, rumah lebih baik. Karena itu bukan punya kita. Kalau rumah kan punya kita. Ya kan? Nah itu jamaah. Perhatikan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, jangan masalah kuf, coba lihat tadi, kuf. Kalau kita ambil logika kita ini, namanya yang diusap, yang dibersihkan itu yang kotor apa yang bersih? Yang kotor lah. Yang bersih nggak usah. Nah sekarang sepatu yang paling kotor di bawah apa di atas? Di bawah, tapi di bawah nggak disuruh usap. Karena syariatnya diusap bagian atas. Kuf namanya. Coba pikir dengan logika, nggak masuk akal. Tapi nggak boleh kita tolak, itu syariat. Kalau kita tidak lakukan itu nggak sah wudunya bagi orang yang safar. Karena orang safar dimudahkan untuk tidak membuka sepatu. Ah coba itu. Nah jadi menunjukkan apa jamaah? Akal kita ini lemah, ciptaan Allah, nggak sanggup mikirin urusan Allah. Ada yang datang dalil-dalil Al-Quran, datang dari hadis Nabi, udahlah, terima sami'na wa ata'na, kerjakan, amalkan. Nanti kalau ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pikirkan, alhamdulillah, itu bagian dari keutamaan Allah yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita nggak sanggup, udah cukup kita beriman. Karena nggak semua urusan agama ini, nggak semua urusan Allah ini bisa diakal pikirkan kita. Karena akal kita kan lemah. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah, segini cuman. Mau mikirkan urusan Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, ketahuilah, Allah tidak bakal ditanya dengan apa yang dia lakukan, tapi kalian yang bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Jadi nggak ada hak kita sebagai hamba Allah, haknya cuma dengar taat. Lah gimana Ustadz? Terus kita nggak boleh berpikir. Kalau memang bisa dipikirkan, alhamdulillah. Kadang ada orang terlalu mendalam-dalam. Itu sholat zuhur sama asar kenapa 4 rakaat ya, sedangkan subuh kenapa 2 rakaat ya? Terus kenapa zuhur sama asar kan nanggung tuh? Zuhur jam 12, asar jam 4. Kok nggak dibuat sekaligus aja jam 2 biar sekalian? Kan bikin repot kalau dipisah-pisah. Ah coba lihat. Subuh kenapa cuma 2? Padahal subuh kan orang baru bangun tidur, artinya tenaganya masih segar. Sedangkan zuhur orang capek kerja, seharusnya 2 zuhur, subuh 4. Nggak bisa jamaah. Ada lagi yang mengatakan, subuh 2 saya mah nggak mau kurang puas saya maunya subuh itu 4 rakaat aja. Nggak sanggup antum kerjakan subuh 4 rakaat sama aja sia-sia. Nah ini kalau kita pakai akal nih. Nah itu jamaah. Jadi Al-Quran, hadis yang sahih adalah yang pertama dan utama. Akal pikiran mengikuti di belakang. Kalau sanggup dipikirkan oleh akal dan pikiran, alhamdulillah itu bagian dari pembelajaran. Kalau tidak sanggup, maka memang tidak harus dipikirkan oleh akal. Selesai. Antum insya Allah kalau punya
pedoman seperti itu dalam beragama, antum akan selalu berada dalam siratul mustaqim. Lihat Nabi Ibrahim nggak pakai nanya, ngapain Allah ke sana disuruh? Ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram, ngapain? Nggak tanya. Hajar pun nggak tanya, ngapain sana? Nggak. Udah berangkat aja, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah Nabi Ibrahim. Sampailah di kota Mekah. Ini kita waktunya sampai jam berapa? Udah syuruk? 9 menit lagi syuruk. Baik. Kita lanjut, apa jadikan sesi tanya jawab? Lanjut. Baik. Sampailah Nabi Ibrahim di kota Mekah Al-Mukarramah yang pada saat itu masih bentuknya, kata Allah, ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ghairi dzi dzar'in. Tidak ada kehidupan sama sekali. Jangankan pohon, air setetes pun nggak ada. Jangankan pohon. Air, kalau air setetes pun nggak ada, berarti kehidupan nggak ada, karena sumber kehidupan salah satunya adalah air. Nggak ada. Disuruh sama Allah, tinggalkan Hajar dan anakmu di tempat itu. Subhanallah. Antum bayangin, nggak ada setetes air di situ, apalagi pohon. Gersang. Dan memang sekarang, sampai sekarang ini, kalau kita lihat kota Mekah, kita hapus semua hotel-hotel, bangunan-bangunan itu, memang isinya batu sama pasir doang. Sekarang juga. Tapi kan karena sudah ada gedung, sudah ada hotel, ketutup batu sama pasirnya. Tapi kalau itu dihapus semua, isi dalamnya itu cuma batu sama pasir, itu doang isinya. Nah, itu diletakkan di situ. Antum tahu nggak? Zi ini Allah katakan ghairi dzi dzar'in. Kata zi dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan begitu sangat itu menunjukkan zi. Makanya kalau ada orang mengatakan kamu hafiz, kamu sudah hafal, itu hafalnya hafal biasa. Tapi kalau dikatakan zi hifzin, betul-betul hafal, melotok hafalnya. Nah, itu bahasa orang Jawa. Ya. Nah, kalau pakai ghairi dzi dzar'in berarti itu Mekah betul-betul kering, kering. Tidak ada sama sekali. Diletakkan di situ. Nabi Ibrahim langsung pergi. Nggak pakai ngomong. Nabi Ibrahim bukannya suka anaknya ditaruh di situ, dia tuh sedih karena dia cinta sama anak dan istrinya. Tapi gimana? Perintah Allah. Allah nggak bilang kamu taruh di situ sebulan, nggak, taruh gitu doang. Dan kalau tidak ada kabarnya dari Allah, tidak berhak kita bertanya-tanya. Kita ini hamba Allah, berhaknya cuma dengar dan taat. Letak situ. Sarah pun tahu, bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Allah yang perintahkan kamu, wahai suamiku, untuk melakukan ini. Nabi Ibrahim cuma menganggukkan kepalanya. Langsung perhatikan nih. Perhatikan nih. Hajar ketika tahu itu dari Allah, langsung dia bilang apa? Idan lan yudayyi'anallahu abada. Kalau begitu Allah tidak pernah akan mensia-siakan kami. Pergi saja. Kalau memang ini dari Allah. Nah, ini jamaah, biar kita mudah untuk mentaati Allah, biar kita mudah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai istri. Coba lihat. Dia ini kan istri Nabi Ibrahim. Coba antum bayangkan kalau ada akhwat ataupun istri salah satu kita lagi jalan di tol, kita turunkan dari mobil, kira-kira gimana? Ngamuk itu perempuan, bajingan dasar. Di tengah tol disuruh turun. Nah, ini Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, tapi jamaah sekalian, sebagai istri atau suami juga, kalau memang suaminya itu taat kepada Allah, kalau memang istrinya itu taat kepada Allah, nggak apa-apa. Kalau memang itu perintah Allah, taati. Nah, ini ada resepnya. Biar kita mudah untuk melaksanakan kewajiban kita baik sebagai suami maupun sebagai istri. Antara kewajiban suami kepada istrinya, begitu juga kewajiban istri kepada suaminya. Biar gampang nih. Karena kadang kita suka begitu ya. Allah, disuruh sama suaminya yang istri nggak taat. Begitu juga istrinya ketika meminta sesuatu yang menjadi hak atas dirinya, suaminya juga nggak mau ngasih. Nah, ini biar mudah gimana jemaah? Antum kalau mengerjakan segala sesuatu, baik itu suami istri maupun kewajiban-kewajiban yang lain, ingat, antum kerjakan itu asalnya untuk Allah. Ini biar antum gak berat. Ketika antum cari rezeki di luar sana, kerja mencari ma'isyah, jangan mengeluh. Kalau begitu kita capek, langsung ingat, ini kan saya kerjakan buat Allah, bukan buat anak saya, bukan buat istri saya. Sehingga semangat kita akan terus. Karena kalau kita
hanya mengatakan, ini saya cari untuk mengabulkan permintaan istri saya, makanya saya kerja banting tulang lembur. Antum nanti akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu nggak sempurna. Kalau antum sandarkan perbuatan antum kerjakan kewajiban itu karena manusia, karena istri, karena anak. Istri dan anak itu manusia, nggak sempurna. Suatu hari nanti mereka mengecewakan antum jadi nggak semangat lagi mencari nafkah. Begitu juga istri, para umahat, para wanita, para akhwat. Ketika dia melayani suaminya, mengerjakan kewajibannya, mengurusi anaknya, mengurusi rumahnya, maka ingat, kita kerjakan itu bukan untuk buat senang suami kita, jangan. Karena kalau kita sandarkan itu karena suami kita, begitu suami kita sakitin hati kita jadi malas mengerjakan kewajiban. Dosa. Nggak mau melayani suami, dosa. Kenapa? Karena dia sandarkan semua yang dia lakukan itu untuk membahagiakan suaminya, bukan untuk mentaati Allah. Sehingga longgar hati kita selalu, nggak sakit hati kita ketika kita betul-betul sudah melayani dia, suami, ketika ternyata suaminya menyakiti hatinya dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya saya mah memang buat itu layani dia karena Allah, udah. Nggak ada kekecewaan dalam hati ini. Karena semua yang kita kerjakan untuk Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan apa yang telah kita lakukan. Makanya nanti kita sampaikan kisahnya bagaimana Hajar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ditinggalkan di tengah padang pasir, tapi dia betul-betul taat karena Allah. Allah berikan berlipat-lipat ganda pahala sampai hari kiamat. Bayangkan jamaah, perhatikan itu. Sofa Marwa, sa'i, sofa Marwa, sa'i, dan itu termasuk bagian dari yang harus dilakukan dalam keadaan umroh ataupun haji. Wajib dilakukan. Semua jutaan miliaran manusia di dunia ini mengerjakan itu kalau pergi ke Mekah. Itu pahalanya ngalir kemana? Ngalir juga ke Hajar. Karena Hajar yang pertama kali mencontohkan perbuatan itu. Karena apa? Karena dia sabar dan taat kepada Allah ketika ditinggalkan di kota Mekah, di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa. Dia mengharapkan ridha Allah, Allah berikan ganjaran kepadanya pahala sampai hari kiamat jemaah. Umrah dan haji kan sampai hari kiamat. Antum kalau yang pernah pergi umrah atau haji, antum lihat berapa triliun manusia itu. Apalagi haji. Bolak-balik Sofa Marwa tuh. Nggak habis-habis, 24 jam nggak pernah ditutup tuh, bolak-balik. Sekarang aja biarpun COVID-19 masih ada umroh, masih ada walaupun dibatasi. Itu ngalir pahalanya, salah satunya ke Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktunya syuruk ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan bagaimana bisa ditemukannya air Zam-Zam, kemudian bagaimana bisa terbentuknya kota Mekah Al-Mukarramah sehingga ramai penduduk, padat orang datang ke sana. Itu yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Atau sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ditanyakan, maka kami persilahkan. Falyatafaddal barakallahu fikum. Siapa ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jazakumullah khair. Tafadhal barakallahu fiik. Dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim, dia suara atau malaikat? Naam. Taib. Pertanyaan yang bagus, ahsantum, barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, menurunkan perintahnya dan firman-Nya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara. Cara pertama terkadang disampaikan melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril, yang memang tugasnya malaikat pembawa wahyu dari nabi pertama sampai nabi terakhir. Terkadang juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, terkadang Allah sampaikan dengan suara tanpa perantara malaikat. Suara yang begitu kuat, begitu kencang, sehingga kita pernah mendengarkan hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu itu terasa berat badannya, bahkan sampai keringatan badannya, bahkan sampai kalau dia berada di atas tunggangan onta itu saking beratnya dia sampai jatuh terduduk onta itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kata Allah, kami akan berikan kepadamu wahyu ucapan yang sangat berat. Bahkan ada para ulama mengatakan seperti suara ya rantai yang dipukulkan ke batu-batu. Saking berdengung dan saking kerasnya suara itu. Seperti rantai yang dipukulkan di batu-batu, bergerincim
berdengung. Terkadang juga ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyunya dengan cara diangkat nabinya langsung bertemu dengan Allah. Seperti apa? Isra dan Mi'raj. Nah, itu ada beberapa cara. Dan Allah yaf'alu ma yurid. Allah itu mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh Anda yang bertanya. Kalau Anda yang bertanya, insya Allah ada hadiah. Kalau yang bisa jawab, insya Allah angkat tangannya, kita tunjuk. Ya. Baik, pertanyaannya, yang lahir dari Sarah, anaknya siapa namanya? Tafadhol. Tafadhol, silahkan. Pertanyaan berikutnya, yang lahir dari Hajar siapa nama anaknya? Ismail. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa alasan orang Yahudi nggak mau percaya sama Nabi Muhammad? Apa alasannya? Udah, yang sudah, yang belum, tafadhol. Apa alasannya? Rasis, kesukuan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu keturunannya budak, maka tidak harus kita ikuti karena budak itu, ya, sedangkan kita orang mulia. Tafadhol. Antum udah nikah belum? Sudah, pas ini. 52 persoalan sekitar hukum haid. Mau ke sini? Kalau belum nikah diganti. Kemudian pertanyaannya, siapa yang paling tua usianya di majelis kita ini? Yang belum dapat hadiah. Yang paling tua usianya di majelis ini. Nggak ada yang mau dibilang tua. Kalau antum mau dibilang muda, anak pun mau dibilang muda. Berapa? Mungkin paling tua mungkin. Berapa? Ada 66 yang usianya 66. Nggak ada 66. 70 mana? Mana 70? Ya, ada yang 71. Yang 71 ada? Ada yang 71? Nggak ada. Berarti 70 yang paling tua. Tafadhol, barakallahu fiik. Masya Allah. Tafadhol, jazakumullah khair. Nah, alhamdulillah, barakallah. Kalau yang tadi yang paling tua, sekarang yang paling muda siapa usianya? Berapa? Usianya berapa? 13. Ada yang 12 usianya. 12 mana? Antum berapa? Nggak ada yang 12. Berarti yang paling muda 13 tahun. Silakan, Dik. Jazakumullah khair. Doa harian bagus, Masya Allah. Buat anak-anak muda biar banyak menghafal doa. Karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiah yang kita berikan tadi itu hanyalah penyemangat agar kita semangat untuk hadir di majelis ilmu, semangat untuk mendengarkan ilmu. Adapun yang lebih besar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita ketenangan dengan kita bermajelis ilmu, Allah yang berikan kita ilmu, Allah yang berikan kita petunjuk, sehingga semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Adapun kebenaran yang datang dari Allah, adapun kesalahan dan kekurangan yang datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, kita cukupkan majelis kita sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi